Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 405. Bunuh musuh yang kuat. Suara bercampur energi batin itu seperti guntur, dengan amarah yang tak terbatas dan niat membunuh. Kepala ketiga pria bertopeng itu berdengung, dan energi batin secara naluriah menghilang. Pemborosan inilah yang menentukan nasib mereka. Untuk pertama kalinya, Ye Yan sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia membungkus tinjunya dengan energi batin dan meledakkannya dengan seluruh kekuatannya. Bang bang bang, 3 ledakan keras. Mata ketiga pria yang terbuka dengan wajah menonjol keluar hingga ekstrim, dan kain di mulut tudung langsung basah oleh darah yang muncrat. Dan ada bekas tinju yang dalam di dada mereka masing-masing. Kekuatan mengerikan itu mematahkan tulang rusuk mereka dan menusuk mereka dari belakang. Ketiga orang ini bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya di mata mereka meredup dan mereka terbang keluar dan jatuh ke tanah. Kematian yang menyedihkan. Sialan, kamu secara mengejutkan membunuh saudaraku. Pria di belakang itu meraung dengan marah. Dia hanya ingin menghemat peluru. Lagi pula, larangan senjata di Tiongkok terlalu ketat dan berisiko untuk memasok kembali peluru setelah habis. Tak disangka, dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari 10 detik, ketiga bersaudara yang mengikutinya melewati hidup dan mati itu meninggal secara tragis. Pria bertopeng dengan pistol itu mengertakkan gigi karena kebencian. Meskipun majikan mengatakan bahwa tempat yang dituju sangat kuat, dia tidak mengatakan bahwa tempat itu akan sekuat ini. Bisnis ini terlalu buruk, butuh lebih banyak uang. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Ye Yan. Tidak peduli seberapa terampilnya dia masih bisa dirobohkan dengan satu tembakan. Pria bertopeng itu tidak membuang waktu dan menarik pelatuknya ke arah Ye Yan. Ye Yan mengerahkan kekuatan pada kakinya dan menghindar ke samping. Keahlian menembak pria bertopeng ini luar biasa. Ye Yan secepat hantu, tapi dia masih bisa mengimbanginya. Engah kepulan-kepulan, peluru terbang melewati pakaian Ye Yan beberapa kali seperti roh jahat yang mematikan. Dia hanya bisa mengelak dan tidak punya kesempatan untuk mendekat. Ini adalah musuh paling kuat yang Ye Yan temui sejak menerima warisannya. Sambil mengertakkan gigi, dia bergegas menuju mayat, tiba-tiba mengambilnya dan memukul pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menghindar ke samping. Bahkan saat menghindar, moncong senjatanya masih sangat mantap dan tidak meninggalkan Ye Yan sama sekali. Tak lama kemudian, peluru yang dia ambil sudah habis. Sebelum Ye Yan bisa mengambil napas, pria bertopeng itu berbalik dan mengeluarkan senjata lagi. Permainan antara hidup dan mati seperti ini membutuhkan konsentrasi mental yang tinggi, ditambah dengan gerakan berkecepatan tinggi yang terus berubah arah. Ini adalah ujian besar bagi kekuatan fisik dan energi internal Ye Yan. Namun, pria bertopeng itu juga tidak bisa turun. Keterampilan targetnya benar-benar menakutkan. Dia pikir dia bukan tandingannya dalam jarak dekat, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata api untuk mempertahankan penindasan. Tiba-tiba, ada hembusan angin, dan bayangan hitam menerpa pria bertopeng itu. Pria ini dalam keadaan siaga penuh, jadi dia secara refleks menghindar, lalu menembaknya.
Bayangan hitam itu pecah dan berubah menjadi batu. Tidak jauh dari situ, Xie Jing mengertakkan gigi dan terus melempar barang. Ada ekspresi ngeri di mata pria bertopeng itu. Sialan. Dia hanya punya waktu untuk mengutuk. Tentu saja, Ye Yan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan Xie Jing mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkannya, dan bergegas menghampirinya dalam sekejap. Pukulan langsung, pria bertopeng itu dengan putus asa mengarahkan senjatanya. Dia tidak lagi ingin membunuh Ye Yan, dia hanya ingin mati bersama. Namun Ye Yan sudah lama ditekan dan dipukuli, kemarahan dalam hatinya hampir meledak. Tum, terdengar suara keras. Kemudian terdengar suara hembusan angin yang menunjukkan betapa cepatnya pukulan itu dilakukan. Pistol pria bertopeng itu sudah diarahkan ke Ye Yan, tapi dia tidak bisa menahannya lagi. Seiring dengan rasa sakit yang parah di dadanya, penglihatannya perlahan-lahan kabur, dan kemudian dia berlutut. Rumah sakit pertama Tanglin, Xie Jing dibalut dan diberi obat di ruang gawat darurat. Ia beruntung peluru tersebut menembus tubuhnya, sehingga dianggap luka daging dan akan baik-baik saja selama ia beristirahat. Ye Yan bersandar pada dinding di luar ruang gawat darurat, wajahnya dingin dan matanya sedikit menunduk. Aura jahat di tubuhnya begitu kuat sehingga staf medis dan pasien yang melewatinya gemetar, dan tanpa sadar mereka merendahkan suara dan mempercepat langkah mereka. Meskipun Xie Jing tidak terluka parah, hati Ye Yan masih diliputi amarah yang dingin. Kali ini keduanya beruntung. Tapi bagaimana jika ada yang tidak beres dengan Xie Jing? Ye Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Apa yang terjadi? Di mana putriku? Di mana Xiao Jing? Qin Fanglan dan Xie Chengqian bergegas, dan mereka bisa mendengarnya berteriak dari kejauhan. Apa yang terjadi? Oke, kenapa kamu berakhir di ruang gawat darurat? Qin Fanglan berlari masuk dan melihat, dan menemukan bahwa putrinya baik-baik saja. Jadi dia menepuk dadanya dan keluar. Lalu, dia melihat Ye Yan berdiri di sana. Ye Yan, kamu sia-sia, kamu sia-sia. Bagaimana kamu merawat putriku? Bagaimana kamu bisa membuatnya terluka parah? Qin Fanglan melangkah ke depannya, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk. Kali ini, menghadapi hinaannya, Ye Yan tidak marah. Dia hanya berkata dengan tenang, seseorang menembak dan menyerang kita. Xie Jing melindungiku dan tertembak. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan terluka, Xie Jing secara tidak sadar menahannya. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Retakan, Qin Fanglan menamparkan Ye Yan dengan keras. Dia ingin memukulnya lagi, tapi Xie Chengqian menghentikannya. Tidak ada gunanya. Kamu bilang kamu berada di sisi Xie Jing. Apa gunanya selain menyeretnya ke bawah? Qin Fanglan memang menganggap Xie Jing sebagai harapannya untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah putrinya sendiri, jadi dia masih peduli padanya. Ceritakan tentangmu, betapa baiknya putriku, berapa banyak orang yang mengejarnya, mengapa dia berakhir dengan hal sepertimu. Pertama, kamu mencari wanita sembarangan di luar, dan sekarang kamu memprovokasi seseorang yang tidak tahu siapa kamu, dan dia sebenarnya punya senjata. Ye Yan, jika kamu bertanggung jawab, segera tinggalkan Xiao Jing, kalau tidak dia akan diseret sampai mati olehmu lain kali.
Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk memutuskan hubungan antara putrinya dan pecundang ini. Ye Yan menatap Qin Fanglan dan berkata, 9 dari 10, Huang Tingting lah yang melakukannya. Apa? Qin Fanglan tercengang. Setelah pelelangan, wanita ini mengincar aku dan Xie Jing, terutama hari ini. Nada bicara Ye Yan tenang, dengan sedikit niat membunuh yang tidak dapat diatasi. Huang Tingting mungkin tidak mau dan memilih untuk mengambil tindakan secara langsung. Lagi pula, seseorang dari keluarga Xie pasti telah melaporkan berita itu padanya. Kalau tidak, mustahil mengetahui kapan mereka meninggalkan perusahaan dengan tepat. Karena ketika mereka pergi, Ye Yan yakin tidak ada yang mengawasinya. Tidak mungkin. Apa identitas Nona Huang, dan apa status keluarga Huang? Jelas kamu yang menyebabkan masalah, jadi berhentilah menyalahkan Nona Huang. Qin Fanglan mencibir, di matanya, keluarga Huang sudah menjadi keluarga yang sangat kaya. Singkatnya, kamu harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi hari ini. Setidaknya, kamu harus memberi kompensasi kepada Xiao Jing untuk biaya pengobatannya, kehilangan biaya pekerjaan, dan biaya kerusakan mental. Ambil saja 100 juta dulu, ucapnya lantang, tanpa penyesalan sama sekali. Mama, bab 406 10 menit di pintu ruang gawat darurat. Xie Jing berdiri di sana dengan wajah masih pucat. Ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Xiao Jing, putriku yang baik, mengapa kamu begitu sedih? Qin Fanglan berlari dengan pilek dan air mata. Kehidupan bahagianya terikat pada Xie Jing. Jika ada hal lain, dia tidak punya tempat untuk menangis. Melihatnya seperti ini, Xie Jing bahkan tidak bisa menegurnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Tuan Ye, luka istri Anda sangat dalam. Yang terbaik adalah menginap di rumah sakit selama 1 malam untuk observasi. Jika tidak ada masalah, dia bisa pulang untuk memulihkan diri. Dokter mengenal Ye Yan dan berkata dengan sopan. Lalu dia tersenyum. Tentu saja dengan kemampuanmu, kamu bisa pulang jika kamu mau. Menurut dokter, Ye Yan bahkan bisa menyelamatkan orang mati, tapi menangani tetanus tidak ada gunanya. Tapi Qin Fanglan berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Sampah ini memiliki banyak kemampuan, saya pikir kamu hanya ingin mengelak dari tanggung jawab. Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Ah, kenapa kamu begitu tidak etis? Di mana pemimpinmu? Aku ingin mengajukan keluhan terhadapmu. Para dokter sedikit bingung. Ye Yan juga mengerutkan keningnya, merasa sangat pusing. Qin Fanglan tampak enggan, namun pada akhirnya Xie Jing tidak tahan lagi dan membujuknya. Sejujurnya, jika Ye Yan pulang ke rumah dan menggunakan akupuntur yang dikombinasikan dengan obat Tiongkok yang telah disiapkan, luka ini tidak akan menjadi masalah. Tapi setelah keributan seperti itu, dia tidak bisa membuka mulut. Kalau begitu, tinggallah di rumah sakit, aku akan menemanimu di sini. Tidak perlu. Tetaplah di tempat yang sejuk. Qin Fanglan memarahinya tanpa hidung atau matanya. Oke, Bu, aku sangat kesal. Tolong berhenti membuat masalah. Oke, kata Xie Jing. Lukanya sangat sakit, dan dia benar-benar panik mendengarkan kenakalan ibunya. Qin Fanglan bergumam dan berhenti berbicara. Lalu Xie Jing berkata pada Ye Yan,
Mengapa kamu tidak pulang dulu? Ibuku akan baik-baik saja di sini. Tapi Ye Yan ingin tetap tinggal, bukan karena dia harus menempel padanya. Tapi dia khawatir jika Huang Tingting gagal menyerang sekali, dia akan mengirim seseorang untuk menyerang lagi. Jika Xie Jing tidak bersamanya saat itu akan berbahaya. Saat dia hendak menyuarakan kekhawatirannya, teleponnya tiba-tiba berdering. Ye Yan meliriknya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia mengerutkan kening. Kamu menjawab teleponnya dulu. Setelah Xie Jing selesai berbicara, dia menjalani prosedur rawat inap ditemani oleh Qin Fanglan. Ye Yan menekan tombol jawab. Halo, Ye Yan, terdengar suara seorang wanita. Pupil mata Ye Yan sedikit mengecil. Huang Tingting. Haha. Kamu sangat bahagia hari ini. Apakah kamu menyukai hadiah perayaan yang kuberikan padamu? Suara Huang Tingting dipenuhi dengan kekejaman yang tidak tahu malu. Saya akui, saya sedikit meremehkan Anda. Orang tua itu benar. Keterampilan Anda sungguh luar biasa. Hal lama, Ye Yan menuliskan kata ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menggali lebih dalam. Dia mendengus dingin. Kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan konsekuensinya. Konsekuensinya? Apakah kamu berbicara tentang keluarga Wen? Huang Tingting berkata dengan nada menghina. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Hal terbaiknya adalah meminta maaf. Apakah menurutmu 2 orang kelas bawah dari keluarga kelas 3 akan mengizinkanku, putri tertua keluarga Huang, mati? Kapan aku bilang kalau keluarga Wen yang akan membuatmu menanggung akibatnya? Nada bicara Ye Yan menunjukkan sedikit niat membunuh. Huang Tingting berkata dengan nada menghina, itu bukan keluarga Wen, kan? Kamu akan tahu. Huang Tingting tersenyum. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Tapi apakah kamu tidak penasaran kenapa aku harus meneleponmu? Ye Yan mengencangkan sudut mulutnya. Tiba-tiba merasa entah kenapa. Dia sepertinya melewatkan sesuatu. Suara dingin Huang Tingting terdengar. Mengapa kamu tidak menebak di mana saya berada? Tangan Ye Yan yang memegang telepon tiba-tiba menegang. Mungkinkah itu? Saya di klinik Anda sekarang, Huang Tingting dengan senang hati mengungkapkan jawabannya. Ye Yan tiba-tiba mengatupkan giginya. Coba kulihat, anak ini sungguh kurus dan menyedihkan. Wanita ini kelihatannya baik, sayang sekali jika mati. Apa yang harus aku lakukan? Ye Yan, menurutmu apakah aku harus membunuh mereka agar kamu bisa menikmati perasaan gagal ini? Huang Tingting mencibir lagi dan lagi. Kamu sedang mencari kematian, kata Ye Yan dengan suara yang sangat dingin. Jika sesuatu terjadi pada Li Mingcheng dan Qin Letian di klinik karena dia, maka dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Huang Tingting, aku akan menemukanmu dan membunuhmu dimanapun kamu berada. Ye Yan tidak mengancam, tapi menyatakan fakta. Jangan khawatir, saya belum memiliki ide ini. Huang Tingting mencibir. Lalu, dia berhenti tertawa dan berkata dengan dingin. 10 menit, kamu muncul di klinik sendirian, terlambat 1 menit, dan aku akan memotong 1 jari pun dari mereka. Setelah mengatakan itu, Huang Tingting menutup telepon. Ye Yan perlahan-lahan meletakkan tangan yang memegang telepon dan menarik napas dalam-dalam.
Lalu temukan Xie Jing. Sesuatu terjadi di klinik. Saya akan memeriksanya. Jangan keluar saat kamu berada di rumah sakit. Aku akan mencari seseorang untuk melindungimu. Waktunya sempit dan Ye Yan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Xie Jing melihat ekspresi seriusnya, menyadari sesuatu, dan mengangguk. Jadi begitu, Ye Yan bangkit dan berjalan keluar. Ketika saya hendak keluar, saya mendengar suara di belakang saya. Hati-hati, Ye Yan terdiam, tidak berbalik dan hanya mengangguk. Bergegas keluar dari rumah sakit, masuk ke dalam mobil. Audi itu melesat keluar seperti anak panah yang tajam. Di perjalanan, Ye Yan menelepon Chen Tianya dan memintanya mengatur seseorang untuk pergi ke rumah sakit untuk melindungi Xie Jing. Royal Club tidak jauh dari rumah sakit. Rumah sakit Dongling nomor 1 tidak dekat dengan klinik Li Mingcheng. Ye Yan bergegas melewati lampu merah yang tak terhitung jumlahnya dan tiba dalam waktu kurang dari 9 menit. Sekarang sudah jam 12, jalan tempat klinik berada sepi, dan pintunya tertutup. Ye Yan keluar dari mobil dan berjalan ke pintu, dan pintunya terbuka. Rumah sakit tempat orang biasa mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, meresepkan obat, dan memberikan konsultasi, penuh dengan pengawal berwajah garang. Masuklah, wanita tertua sedang menunggumu. Pria yang membuka pintu berkata sambil tersenyum nakal. Ye Yan mengikutinya masuk tanpa ekspresi di wajahnya. Pintu tertutup di belakangnya. Di halaman dalam, Ye Yan melihat Huang Tingting dan Li Mingcheng serta Qin Letian yang sedang dikawal dan berlutut di tanah. Ye Yan, kamu seharusnya tidak datang. Li Mingcheng tersenyum pahit. Dia mengalami memar di wajahnya dan jelas menderita. Qin Letian di sebelahnya mulutnya bengkak dan kepalanya tertunduk. Kilatan kemarahan muncul di mata Ye Yan. Namun dia tidak berani bertindak gegabah, karena ada dua orang yang berdiri di samping Li Mingcheng dan Qin Letian, memegang belati dan menempelkannya erat-erat di leher mereka. Di belakangnya, ada seorang pengawal yang memegang pistol berperedam sambil mengarahkan pistolnya ke dua orang, bersambung.